Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita kembali membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, Martin Luther pernah berkata, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Dalam doa, kita berkomunikasi secara pribadi dengan Allah. Nah, dalam suratnya kepada Timotius, nasihat pertama yang Paulus berikan kepadanya adalah tentang doa. Ia mendorong Timotius menggerakkan jemaat untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Semua itu dipanjatkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk semua orang dan para pemimpin. Alasan pertama yaitu agar jemaat di Efesus dapat hidup tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Dengan mendoakan, umat Allah sesungguhnya sedang mewujudkan kepedulian dan kesaksian yang baik. Selain itu, alasan kedua adalah karena itu dipandang baik dan berkenan kepada Allah. Doa-doa yang kita panjatkan berisi tentang Allah yang rindu untuk menyelamatkan umat manusia berdosa melalui karya Yesus Kristus, sehingga dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum mengenal Allah. Paulus menegaskan bahwa untuk alasan yang sama itulah ia ditetapkan sebagai pemberita dan rasul Allah. Artinya, ketika kita berdoa bagi orang lain dan para pemimpin, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pun dapat menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan dan kasih Allah. Betapa dahsyatnya kuasa doa itu, bukan?
Jika kita memahami pentingnya doa dari sudut pandang ini, maka percayalah bahwa kehidupan doa Anda tidak akan pernah membosankan lagi. Sebab kita paham betul seberapa besar dampaknya bagi orang lain. Untuk itu, mulai hari ini, mari luangkanlah waktu khusus untuk mendoakan orang lain. Anggota keluarga, rekan sekerja, rekan sepelayanan, sahabat, kolega, tetangga, dan lain-lain. Dan para pemimpin, baik pemimpin gereja, pemimpin di tempat Anda bekerja, maupun pemimpin bangsa dan negara kita. Nah, nantikan dan saksikanlah Allah bekerja di dalam kehidupan mereka dan juga kehidupan kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh menghirup udara yang segar, menghirup udara yang sejuk, boleh melihat anggota keluarga kami, boleh menikmati hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari dan mensyukuri itu semua, Tuhan. Dan pagi ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami, kembali kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan anugerah dan pimpinan-Mu. Mari Bapa, kiranya Engkau menuntun dan memberkati kami sepanjang hari ini. Agar hidup kami, pikiran, hati, perbuatan, tutur kata kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga dan juga di cabang-cabang yang saat ini sedang menderita sakit. Mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mari Bapa, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau yang melawat dan menjamah mereka satu persatu dan menyembuhkan mereka. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah berkenan untuk menyembuhkan setiap umat-Mu yang sakit, kami pun percaya pada pertolongan-Mu. Kiranya perkenanan Allah nyata atas umat-Mu dan kehendak Allah terjadi atas setiap umat yang ada. Umat yang bergumul dalam perekonomian, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati apapun usaha yang mereka sedang tekuni saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.